Hai para Sundaners, kumakabana damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film A Man Called Hero yang rilis pada tahun 1999. Film ini menceritakan tentang seorang anak muda yang pandai dalam hal memainkan jurus pedangnya. Namun di dalam perjalanannya, dia bertemu dengan peramal yang mengatakan kepadanya kalau dirinya terlahir di bawah naungan bintang kematian yang mengakibatkan orang-orang terdekatnya akan mati. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan film ini diawali dengan adegan di mana seorang pria yang bernama Hiro menerima senjata pusaka warisan keluarganya yang berupa sebuah pedang berwarna merah membara, seakan memperlihatkan kalau pedang itu telah banyak memakan darah. Dan bersama dengan pedang itu, ia pun pergi ke perguruan seni bela diri terhebat di tempat itu, yang mana sesampainya di sana, ia mendemonstrasikan jurus-jurus yang ia kuasai. Dan pada akhirnya, ia pun diterima oleh sang master yang bernama Master Pride. Kemudian, ia pun pulang untuk memberitahukan kepada keluarganya kalau ia diterima sebagai murid oleh Master Pride. Namun ternyata saat ia tiba di rumah, ia melihat ayahnya yang telah tewas tergantung dan ibunya yang dalam kondisi sekarat. Sang ibu pun sesempatnya mungkin untuk memberitahukan kepadanya kalau yang melakukan semua ini adalah orang-orang asing yang memiliki dendam kepada ayahnya, karena sang ayah merupakan orang yang berani memberitakan tentang kebusukan orang-orang itu. Dan dengan amarahnya serta emosi yang sangat membara, namun tetap tenang seperti pedang yang dimilikinya, ia pun menuju ke tempat orang-orang asing itu untuk membalaskan dendam atas yang telah dilakukan oleh orang-orang itu kepada keluarganya. Lalu saat ia kembali ke rumahnya dengan hati dan perasaan yang terlihat kosong, ia disambut oleh seorang wanita yang bernama Jet. Lalu Jet pun memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang pria yang sedang dalam keadaan terpuruk. Di adegan berikutnya, Hiro pergi merantau ke negeri orang-orang mengais rezeki di sana dengan menaiki kapal yang ia sendiri pun tak tahu kemana kapal itu membawanya. Dan di dalam kapal itu pun ia berteman dengan seorang biksu. Biksu itu bernama Lauhan. Hingga setibanya di dermaga, ia diperiksa oleh beberapa petugas yang setelahnya ia pun langsung dinaikkan ke atas truk untuk pergi menuju ke lokasi pekerjaan barunya. Yang ternyata di sana dia bekerjakan sebagai pekerja paksa di sebuah pertambangan. Dan di tempat itu, Hiro pun menerima surat dari Jet yang mengabarkan kalau dirinya saat ini tengah mengandung anak dari Hiro. Dan beberapa saat kemudian terlihat seorang pekerja yang mengamuk di depan mandor, yang pada akhirnya pekerja itu pun berakhir tewas tergantung di sebuah tiang. Hiro yang melihat hal itu pun langsung menurunkan pria itu, dan ia mengetahui kalau semua itu adalah perbuatan sang bandor. Dan di keesokan harinya, sang bandor yang bernama Bigot melihat dua anak buahnya yang tewas tergantung juga. Dan dilihat dari kejadian sebelumnya, Hiro pun dituduh sebagai tersangka atas pembunuhan itu. Dan ia pun dihukum dengan dikubur hingga hanya terlihat bagian kepala saja. Di saat malam tiba, muncullah seseorang yang membebaskannya, yang ternyata orang itu adalah kakak seperguruannya yang bernama Shadow. Kemudian adegan pun berganti di mana sang istri yang bernama Jet menyusul ke negeri di mana Hiro berada dengan ditemani oleh sahabatnya. Dan di saat ia menanyakan keberadaan Hiro kepada seseorang di sebuah penginapan, ternyata Hiro telah menjadi seorang buronan dengan harga yang lumayan tinggi. Dan dengan menggunakan poster buronan itu, ia menanyakan keberadaan Hiro kepada orang-orang di sekitar. Hingga pada akhirnya di saat ia akan melanjutkan pencarian ke lokasi lain dengan menaiki beca, tiba-tiba saja ia pun terkejut karena ternyata abang becanya itu adalah Hiro.
Kemudian, di saat Hiro dan Jet sedang bersama di sebuah penginapan, tiba-tiba Shadow datang menemuinya untuk memberitahukan kalau guru mereka mendapatkan tantangan dari adik seperguruannya. Dan orang itu juga mengirim beberapa ninja untuk mencari informasi keberadaan gurunya. Hiro yang mengetahui kedatangan mereka secara diam-diam untuk mengawasinya, yang ternyata para ninja itu bekerja sama dengan Bigot untuk mencari tahu informasi keberadaan gurunya. Hingga di malam berikutnya, di saat Hiro ingin mengawasi para ninja itu, tiba-tiba keberadaan Hiro telah diketahui oleh para ninja itu, dan pada akhirnya terjadilah pertarungan antara para ninja dan pendekar pedang. Dan dalam pertarungan itu pun Hiro berhasil melumpuhkan salah satu dari para ninja, yang ternyata ninja yang ia kalahkan itu adalah seorang wanita. Dan karena ia memiliki jiwa sebagai pendekar yang tidak akan membunuh dan menyakiti wanita, ia pun langsung menyelamatkan wanita itu dengan membawanya ke tabib. Setelah sembuh dan kembali ke kelompok ninjanya, wanita itu pun memutuskan untuk keluar dari kelompoknya, dan sebelum pergi, ia menemui Hiro untuk mengembalikan sapu tangannya. Namun ketua kelompok ninja itu pun mengawasinya dan mengetahui kalau Hiro lah yang menjadi alasannya mengapa wanita itu pun memutuskan untuk keluar dari kelompoknya. Hingga tiba saatnya di mana Jet akan melahirkan anak kembarnya. Ketua kelompok ninja itu pun membakar tempat itu di mana Jet sedang melakukan proses persalinan. Dan di saat api yang semakin membesar hingga membuat semua orang pun panik, Bigot memanfaatkan momen itu untuk menculik satu dari anak Hiro dan akan membunuhnya. Sementara itu, Hiro meminta temannya untuk membawa bayinya keluar dari tempat itu. Dan dia sendiri pun harus berjuang membawa keluar sang istri yang saat itu sedang mengalami pendarahan dan kelelahan setelah melahirkan, yang pada akhirnya ia pun tak sanggup lagi untuk bertahan dan Jet pun mati. Dan setelah meninggalnya sang istri, Hiro bertemu dengan peramal yang mengatakan kepadanya kalau dirinya akan terus kehilangan orang-orang terdekatnya jika ia terus bersama, karena ia terlahir di bawah naungan bintang kematian. Akan tetapi ia masih belum percaya dalam ramalan itu. Kemudian setelah memakamkan sang istri, ia menitipkan anaknya kepada sahabat dekatnya untuk merawat dan membawanya kembali ke kampung halamannya. Dan sementara itu, ia masih menetap di tempat itu karena ia masih memiliki permasalahan di perguruannya, di mana sang Master Pride gurunya melakukan pertarungan dengan adik seperguruannya yang bernama Invisible, yang merupakan guru dari para ninja yang sebelumnya mengejarnya. Dan pertarungan itu pun dilakukan untuk merebutkan gulungan jurus rahasia. Invisible yang kalah dalam pertarungan itu pun meminta Master Pride untuk melakukan tanding ulang. Namun Master Pride menolaknya dan mengatakan kepada Invisible kalau yang akan bertarung selanjutnya dengannya adalah Hiro. Dan di adegan berikutnya, sang Master Pride memberikan gulungan jurus rahasia itu dan menurunkan ilmunya kepada Hiro sebelum ia wafat akibat luka dalam yang diterimanya dalam pertarungan sebelumnya. Dan dengan kematian sang Master, Hiro pun menjadi percaya pada ramalan yang sebelumnya yang telah dikatakan oleh sang peramal kepadanya, dan ia pun menghilang begitu saja untuk menghindari garis takdirnya dan tanpa ada seorang pun yang mengetahui keberadaannya. Kemudian, beberapa tahun kemudian, anak dari Hiro yang bernama Sword kini telah dewasa dan meninggalkan kampung halamannya bersama sang paman untuk mencari keberadaan ayahnya. Ia memulai pencarian di penginapan di mana sang ayah dulu pernah tinggal. Di sisi lain, si pemilik penginapan yang sedang merayakan sebuah festival dihampiri oleh seseorang yang sedang mencari seorang biksu buron bernama Lohan di dalam penginapan miliknya.
Dan sebagai seorang teman dari biksu itu, ia tidak mengizinkan orang itu untuk masuk ke dalam penginapannya dan mereka pun berkelahi. Kemudian, seusai perkelahian yang diungguli oleh pemilik penginapan, Sword menghampirinya untuk bertanya tentang ayahnya. Dan pria itu pun membawa surat kepada Lohan yang dulu pernah bersahabat dengan ayahnya. Dan faktanya mengejutkan terjadi di sini, karena ternyata orang-orang di penginapan itu berencana untuk membebaskan para pekerja di tambang yang dulu pernah menjadi tempat Hiro dan Lohan dipekerjakan secara paksa, dan Sword pun ikut serta dalam rencana itu. Hingga harinya pun tiba. Saat itu mereka menyamar sebagai penghibur di tambang itu dengan pertunjukan opera, dan mereka pun menyisipkan pesan rahasia kepada para pekerja di sana untuk membantu penyerangan. Dan saat pertunjukan selesai, pertempuran pun dimulai. Dalam pertempuran itu, Sword yang diberitahu sang paman kalau Bigot adalah orang yang dulu mencuri kembarannya. Lalu dia pun menghadang dan melawannya, yang pada akhirnya ia sendiri pun terpojok karena kalah modern dalam hal senjata. Namun tiba-tiba saja seseorang datang menolongnya, yang ternyata orang itu adalah ayahnya, Hiro. Namun dalam pertempuran itu, sang biksu tewas akibat terkena ledakan. Dan hal itu membuat Hiro sangat marah dan langsung mengakhiri pertempuran itu yang hanya seorang diri dengan melepaskan tenaga dalam yang buat ledakan hebat ke arah pasukan musuh. Kemudian komandan dari pemilik tambang itu pun marah dengan apa yang telah terjadi, dan di saat itu juga sang komandan bekerja sama dengan Invisible yang sebenarnya memang memiliki masalah pribadi dengan Hiro. Saat itu Invisible pun datang dengan hanya seorang diri ke penginapan dan menyerang semua orang-orang yang ada di sana, yang bertujuan untuk membancing agar Hiro muncul ke hadapannya. Hingga di saat sang anak terancam oleh pedang yang digunakan oleh Invisible, Hiro pun pada akhirnya muncul dan mengajak Invisible untuk bertarung di tempat lain dengan membawa pedang merah yang selama ini ia sembunyikan di dalam sebuah patung. Ia pun langsung menyusul Invisible untuk menyelesaikan pertarungannya. Dalam pertarungan itu, pedang milik Hiro patah dan hancur, sehingga hal itu membuat Invisible merasa angkuh dengan mematahkan pedangnya sendiri dan mengeluarkan sinar pada tebasan tangannya layaknya seperti Ultraman. Namun di akhir pertarungan, Hiro mengeluarkan jurus rahasia yang diwariskan oleh sang master, di mana ia membangkitkan kembali pedangnya yang telah hancur dan membuat pedang itu menusuk Invisible hingga tewas. Dan film pun berakhir dengan Hiro yang melanjutkan kehidupannya dengan pergi mengembara seorang diri. Itulah tadi alur dari cerita film A Man Called Hero yang rilis pada tahun 1999. Film ini mempunyai jalan cerita yang sedikit bingung di saat pertama kali menontonnya, dikarenakan banyaknya flashback di pertengahan film ini. Dan pelajaran dari film ini adalah bersabarlah dalam menghadapi semua ujian. Hidup tanpa ujian ibarat hidup tanpa warna. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silakan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari ningali film. Saya undur diri dan salam Sundaners.